Kita lanjut materi kita untuk hari ini. Kelanjutan daripada harga keseimbangan. Hari ini masuk pada materi pasar. Coba perhatikan slide yang saya tampilkan. Di sini ada gambar pasar. Lalu di sini juga terlihat seperti keranjang belanja. Kemudian di sini juga ada ini nanti cakupannya dalam pasar modal seperti itu ya. Nah, kalau secara umum, kalau diperhatikan gambar ini, yang sering kita hadapi di lapangan bahwasannya pasar itu lebih ditekankan kepada tempat ya, seperti ini. Ada penjual, ada pembeli, lalu ada barang yang diperjualbelikan. Nah, itulah secara umum yang kita ketahui pengertian dari pasar. Perhatikan. Pasar berarti secara umum itu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli atas barang ataupun jasa. Nah, tetapi dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar itu adalah proses interaksi antara penjual dan pembeli untuk memperoleh harga kesepakatan. Harga kesepakatan ini sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu di harga keseimbangan atau harga pasar. Dikatakan harga kesepakatan berarti harga itu terbentuk karena adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Seperti itu ya. Jadi bedanya pengertian pasar secara umum dengan dalam ilmu ekonomi, kalau secara umum itu lebih tekankan kepada tempat bertemunya. Ya, perhatikan ini yang saya garis bawahi, tempat bertemunya. Nah, kalau sedangkan dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar itu adalah proses interaksi antara penjual dan pembeli. Seperti itu. Dari pengertian yang sudah saya tampilkan ini, dapat kita lihat syarat-syarat terbentuknya pasar. Yang pertama, otomatis ada penjual. Lalu yang kedua, ada pembeli. Lalu yang ketiga, tersedianya barang ataupun jasa yang diperjualbelikan. Lalu yang keempat, adanya atau terjadinya kesepakatan harga. Inilah 4 syarat terbentuknya pasar. Atau mungkin bisa dikatakan juga sebagai ciri-ciri pasar ya. Ada penjual, ada pembeli, kemudian ada barang atau jasa yang diperjualbelikan, lalu ada kesepakatan harga. Nah, selanjutnya kita bahas yaitu fungsi daripada pasar ya. Fungsi pasar dalam kegiatan ekonomi yang pertama itu adalah fungsi distribusi. Kalau dikatakan sebagai fungsi distribusi, seperti yang kita pelajari sebelumnya, distribusi itu berarti apa? Menyalurkan barang dari konsumen ke produsen, kan seperti itu. Jadi fungsi distribusi itu artinya bahwasanya pasar itu berfungsi untuk apa? Untuk memperlancar proses penyaluran barang ataupun jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua ada fungsi pembentukan harga, artinya pasar berfungsi untuk mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli ya. Nah, lalu yang ketiga adalah fungsi promosi. Kalau dikatakan fungsi promosi dalam bayangan kita berarti ada iklan kan seperti itu. Ada iklan untuk memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang ataupun jasa. Nah, itu juga dalam pasar ya. Fungsi promosi artinya apa? Pasar itu menjadi tempat untuk memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang ataupun jasa. Ketika pasar berfungsi sebagai fungsi promosi, biasanya itu di sudut pasar itu ada nanti ditampilkan seperti pamflet, kemudian ada spanduk besar ya, seperti itu. Ada apa? Pokoknya dia ada seperti spanduk atau apa bahasanya ya, dia memperkenalkanlah barang ataupun jasa sehingga bisa dilihat oleh banyak orang, karena kan di pasar itu kan banyak orang untuk melakukan transaksi seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, pasar itu memiliki peran dalam perekonomian ya, bagi konsumen, bagi produsen, dan untuk atau bagi pembangunan ekonomi. Meliputi kalau untuk bagi konsumen, dengan adanya pasar, maka konsumen dapat memperoleh barang ataupun jasa yang dibutuhkan dengan lebih mudah gitu kan. Jadi kita sebagai konsumen,
kita butuh yang namanya sayur mayur. Nah, sayur mayur itu kan biasanya berasal dari Brastagi contohnya seperti itu. Kita nggak mesti harus ke Brastagi untuk mendapatkan sayur mayur tersebut. Kita hanya perlu ke pasar, kita membeli sayur mayur tersebut dari penjual yang ada di pasar. Nah, kita sebagai konsumen otomatis dengan adanya pasar tersebut kita dapat lebih mudah memperoleh barang ataupun jasa yang kita butuhkan. Lalu yang kedua bagi produsen, dengan adanya pasar, produsen itu dapat memperkenalkan dan menjualkan hasil produksinya kepada konsumen. Sama halnya seperti contoh tadi, contoh sayur mayur tadi, ya kan produsennya ada di Brastagi, seperti itu, ya. Produsennya nggak mesti harus datang ke setiap konsumen untuk memperjualbeli, untuk memperdagangkan sayur mayur yang dia punya, tetapi dia hanya cukup ke pasar, dia hanya cukup melalui pasar untuk memperdagangkan atau memperjualbelikan hasil produksinya, sehingga lebih mudah bagi dia untuk menjualnya seperti itu. Kemudian bagi pembangunan ekonomi, pasar itu dijadikan sumber pendapatan negara ya melalui pungutan pajak dan retribusi ya. Kemudian juga bagi pembangunan ekonomi, pasar itu juga dapat mengurangi pengangguran karena adanya kesempatan kerja bagi masyarakat. Kalau kita perhatikan, yang pertama ini pasar dijadikan sumber pendapatan negara melalui pungutan pajak ataupun retribusi. Biasanya kan barang-barang yang diperdagangkan atau yang diperjualbelikan itu nanti dikenakan yang namanya PPN, pajak pertambahan nilai, ya. Lalu kemudian di pasar, kalau misalkan di sini pengertian pasar lebih ditekankan kepada tempat, ya, biasanya di pasar itu ada retribusi. Retribusi itu dapat berupa iuran juga, sama halnya seperti dengan pajak ini. Pajak artinya kan iuran wajib ya. Kalau retribusi ini dia berupa iuran juga, tetapi dia tidak dipaksakan seperti itu. Tapi kita membayar retribusi ketika kita menggunakan fasilitas negara. Contohnya tadi, contohkan kalau untuk di pasar, retribusi apa yang dipungut, yang dikutip itu adalah misalkan retribusi kebersihan seperti itu. Ya, kita mempergunakan pasar tersebut, ya kan? Kita sebagai penjual kita menggunakan tempat di pasar tersebut. Jadi otomatis, ya namanya pun ada kegiatan di dalamnya. Biasanya kan ada kalau ada kegiatan otomatis kan kebersihan daripada tempat itu juga kan bisa menjadi istilahnya yang awalnya bersih jadi kotor kan seperti itu. Nah, itulah yang dipungut oleh pemerintah retribusi itu. Nah, retribusi itulah yang disalurkan ke dalam kas daerah ya, seperti itu. Lalu kan di sini dikatakan juga bagi pembangunan ekonomi pasar itu dapat mengurangi pengangguran. Ya jelas ya. Namanya pun juga di pasar ada kegiatan transaksinya ya, ada orang yang yang bekerja di dalamnya. Nah, contohnya kalau di pasar yang kita kenal secara umum berarti lebih ditekankan kepada tempat. Nah, ada misalkan seperti kuli angkut ya, membantu penjual ataupun pembeli untuk mengangkut barang yang diperjualbelikan seperti itu. Kalau di pasar secara ilmu ekonomi berarti kan lebih pada prosesnya. Ini nanti lebih ditekankan kepada pasar abstrak ya. Pasar modal contohnya ya, otomatis ada orang yang bekerja di dalam pasar modal tersebut seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita bahas jenis-jenis pasar. Yang pertama itu menurut wujud. Ya, kalau wujud berarti dia bisa dilihat atau enggak gitu ya kan, ada atau enggak bentuknya kita lihat secara kasat mata, itu maksudnya wujudnya. Yang pertama adalah pasar konkret atau nyata. Konkret nyata berarti pasar di mana penjual dan pembelinya bertemu secara langsung ya, lalu barang yang diperjualbelikan terlihat secara fisik. Contohnya ada pasar Tanah Abang di Jakarta, kemudian ada pasar Ubud di Bali, lalu ada pasar Petisa di Medan, atau yang dekat di lingkungan sekolah kita ada pasar sei kambing seperti itu ya. Lalu ada pasar abstrak atau tidak nyata. Namanya juga abstrak tidak nyata, berarti dia tidak terlihat kasat mata kan gitu kan. Nah, di pasar abstrak ini penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung dan barang-barang yang diperjualbelikan tidak terlihat secara fisiknya. Contohnya apa? Pasar modal, pasar valuta asing, bursa tenaga kerja, bursa komoditas. Kalau dibilang pasar modal,
Di pasar modal ini yang diperjualbelikan atau yang diperdagangkan adalah saham. Ya, saham itu kan bukti kepemilikan suatu perusahaan, seperti itu. Nah, kemudian ada pasar valuta asing, berarti memperjualbelikan mata uang asing. Lalu kemudian bursa tenaga kerja. Bursa ini bisa diartikan sebagai pasar, berarti di sana ada seperti tenaga kerja, bukan diperjualbelikan ya di sini ya, berarti di situ bisa dibilang bursa tenaga kerja. Di situ kita melihat ada nggak lowongan kerja, kemudian kita sebagai tenaga kerja kita bisa menjatuhkan lamaran seperti itu di bursa tenaga kerja. Kemudian bursa komoditas, kalau bursa komoditas ini maksudnya adalah barang-barang ya biasanya yang dia memiliki apa dikatakan ya, memiliki nilai jual yang cukup tinggi dan biasanya diperdagangkan atau diperjualbelikan secara internasional, biasanya seperti itu ya. Lalu kita lihat perbedaan daripada pasar konkret dan abstrak ini. Konkret ya, terlihat kasat mata dia. Abstrak, dia pasarnya tidak terlihat kasat mata. Contohnya pasar sai kambing. Kalau pasar abstrak ini online dia, lebih ditekankan kepada online ya. Kan wujud daripada pasar online itu kan tidak terlihat kasat mata dia. Dia secara online saja seperti itu. Tempatnya enggak nampak jelaskan seperti itu. Lalu yang kedua perbedaannya, di pasar konkret penjual dan pembeli itu bertemu secara langsung. Kalau di pasar abstrak, penjual dan pembeli itu tidak bertemu secara langsung, hanya melalui telepon atau melalui email atau internet ataupun melalui website daripada pasar tersebut, misalkan melalui Tokopedia, Lazada seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga, barang yang diperjualbelikan bisa dilihat langsung dan dapat langsung dibawa, itulah di pasar konkret. Kalau di pasar abstrak, barang yang diperjualbelikan itu dilihat melalui gambar ataupun foto. Nah, seperti ini. Kan? Kalau misalkan kamu sering melakukan online pembelian secara online gitu kan, online shopping gitu kan, maka otomatis ketika kamu akan membeli barang, kamu akan memperhatikan atau melihat foto yang disajikan oleh si penjual seperti itu. Nah, kalau di pasar konkret barang dapat langsung dibawa. Ya, pengen cabai ya udah, cabai bisa langsung dibawa pulang. Nah, kalau di pasar abstrak, ya, barang tersebut harus melalui pengiriman barang. Nggak bisa langsung dibawa, gitu. Harus dikirim terlebih dahulu. Perbedaan yang keempat, di pasar konkret itu pembayarannya secara langsung. Dan biasanya secara cash, gitu kan. Langsung kasih uang, gitu. Walaupun memang sekarang banyak yang melalui pembayaran mungkin melalui OVO, ya. Atau seperti itu. Nah, tapi kan pada umumnya kan secara umum pembayarannya langsung cash. Nah, kalau di pasar abstrak, pembayaran melalui transfer, ya, seperti itu ya. Lalu, jenis pasar yang berikutnya menurut jenis barang yang diperjualbelikan. Ada pasar barang konsumsi, ada pasar barang produksi. Kalau dibilang pasar barang konsumsi, berarti memperjualbelikan barang-barang yang bisa langsung dikonsumsi, ya. Ada pasar ikan, pasar beras, pasar sayur mayur, pasar pakaian. Ini kan contoh-contoh pasar di mana barang-barang yang diperjualbelikan itu bisa langsung kita konsumsi kan seperti itu. Nah, kalau pasar barang produksi dia otomatis pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi. Kalau kamu ingat di materi kita yang sebelum-sebelumnya, faktor produksi kan segala sesuatu yang digunakan untuk memproduksi barang ataupun jasa seperti itu ya kan. Nah, ada pasar modal. Ini tadi yang Miss bilang tadi itu saham ya, biasanya di sini memperjualbelikan saham. Lalu pasar-pasar mesin produksi. Lalu ada pasar bibit tanaman. Ya, bibit tanaman digunakan untuk proses menanam seperti itu dia. Ya, termasuk dalam kategori barang produksi bibit tanaman ini. Lalu jenis yang berikutnya, pasar menurut waktu terjadinya. Ini kita main logika aja, menurut waktu terjadinya. Berarti ada yang dia secara harian, secara mingguan, secara bulanan, ataupun secara tahunan. Kalau dia harian berarti dapat dikunjungi dan melayani konsumen itu setiap hari, ya. Nah, pasar induk, pasar klewer. Lalu kalau dia mingguan berarti dia melayani konsumen hanya sekali seminggu saja. Pasar Senin contohnya seperti itu. Lalu pasar bulanan, ya, penyelenggaraannya sebulan sekali.
Contoh ini terjadi di kantor pos jika waktu pembayaran pensiun ya. Kalau namanya kan gaji pensiun kan dibayarkan sama seperti gaji bulanan ya. Bedanya kan kalau gaji pensiun ini bagi pegawai yang sudah pensiun, yang dibayarkan sekali sebulan kan seperti itu. Nah, ketika waktu pengambilan gaji ya para pensiun itu ya otomatis kan banyaklah di situ adalah orang yang datang untuk memperdagangkan barang dagangan dia karena dia berpikir oh udah gajian nih para pegawai, mereka mau ngambil gaji, otomatis pasti mereka punya banyak ada uang yang akan dikeluarkan seperti itu, makanya mereka akan berdagang, akan muncul mereka di situ. Kemudian pasar yang terjadi di depan pabrik ketika karyawan gajian ya, sama juga halnya seperti ini. Otomatis kan kalau ketika pemikirannya gajian gitu kan, pemikirannya gajian ya langsung ya muncul para pedagang seperti itu. Kalau ada pasar tahunan diselenggarakan 1 tahun sekali. Contohnya Pekan Raya Jakarta atau Pekan Raya Sumatera Utara. Biasanya kita kenal dengan PRSU. Nah, itu dia ya. Nah, inilah untuk materi kita hari ini. Tolong dipelajari kembali kalau ada dirasa yang penting yang di luar daripada buku cetak kamu materinya, boleh ditambahi ya, boleh ditambahi. Tolong dipelajarin ulangi anak ya supaya lebih paham lagi. Demikianlah untuk pertemuan kali ini. Nanti di minggu depan masih tentang jenis pasar ya. Ada sekitar dua lagi itu jenis pasar yang mau kita bahas. Itu nanti akan kita bahas di minggu depan. Boleh dibaca dulu bukunya, buku IPS-nya supaya lebih gampang nanti dipahami untuk materi di minggu depan. Demikian pertemuan hari ini, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajarnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom.